Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah di hadapan-Nya. Untuk itu, senantiasa kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Di nama Tuhan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan, Aku hendak bersyukur. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya namamu Tuhanku. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, untuk kami muliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kemurahan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sepanjang malam Tuhan menyertai, melindungi istirahat kami, hingga kami pulih bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali beribadah bersama saudara-saudara seiman kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan untuk mengurapi kami semua yang ada pada pagi hari ini. Baik kami yang melayani, baik jemaat Tuhan yang dilayani, semuanya mendapatkan berkat Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, amin, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, 'Tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetap
tetapi firman-Mu tetap. Sekali lagi biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menghembus, tetapi firman-Mu tetap kekal selalu. Tetapi firman-Mu, tetapi amin. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, menjadi pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Kau yang terindah dalam hidup ini, Kau yang inilah pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang terindah, hanya Engkau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, amin Tuhan. ku tinggikan Kami namamu selalu, semua lidah Dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. semua lidah akan mengaku, Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami bersama Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu semua lutut bertelut menyembah nama-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha kudus, Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus tidak ada satu alasan apapun
untuk kami tidak memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian telah kami naikkan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman-Mu, Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami, sehingga firman sebentar kami dengar, bukan saja kami dengar Tuhan, tapi boleh kami simpan dalam hati kami terlebih Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu sepanjang hari ini. Engkau urapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan akan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bukan karena kegagahan kepandaian hamba-Mu, tapi karena Engkau Tuhan berkarya, berfirman lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita merenungkan di dalam sebuah ayat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46. Kita bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama. Lukas pasal 22 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bangunlah dan berdoalah. Ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada para muridnya yang berada bersama dengannya, yang pada saat itu Yesus mengalami pergumulan yang luar biasa menjelang dirinya ditangkap, disiksa, menghadapi kematian. Di ayat 39 dikatakan, "Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata pada mereka, 'Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.' Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelepar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.'" Ketika Yesus hendak menghadapi kematian di kayu salib, sungguh merupakan pergumulan yang luar biasa. "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Cawan melukiskan kesengsaraan yang berasal dari dicurahkannya murka Allah. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ke-7, Wahyu 15 ayat yang ke-7,
Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ketika Yesus menghadapi kematian, itu berarti apa yang diterima Yesus adalah murka Allah. Ya, cawan itu adalah murka Allah. Kesengsaraan yang berasal dari dicurahkan murka Allah. Bagaimana kehidupan manusia yang berdosa membuat Allah murka, dan itulah yang dihadapi oleh Yesus sehingga dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi dalam pergumulannya dia datang kepada Bapa di surga. Dia berdoa memohon kekuatan. Sehingga di ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam ketakutannya sebagai manusia, bagaimana ia akan menghadapi maut itu, sungguh sebuah keterpisahan antara Bapa dengan anak yang selama ini mungkin tidak pernah terpisah dalam kesatuan ilahi, dalam ketritunggalan Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Tetapi untuk menjalankan misi bahwa Yesus harus terpisah dan menghadapi maut, itu sungguh penyiksaan yang luar biasa dalam kehidupan Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya, sehingga hal ini memberikan keteladanan bagi kita bahwa di dalam ketakutan apapun, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Bapa, sehingga hal itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Tetapi para murid yang ada, dia tidak membantu dalam imannya, tetapi mereka semua malah tertidur. Lalu ia bangkit dari doanya, ayat 45, dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mungkin melihat gurunya yang mengalami pergumulan yang luar biasa. Mungkin karena pergumulan itu terlihat dari wajahnya yang mungkin sedih, sehingga para muridnya pun juga mengalami duka cita. Tetapi mereka tidak semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, tetapi malah tertidur. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan berdoa. Mungkin dalam pelayanannya ya banyak aktivitas, banyak kegiatan yang lain, melakukan banyak mujizat bersama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga di dalam doa, para murid ini tidak tahan, sehingga Tuhan menegur. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang dalam kehidupan ini kita akan menghadapi banyak pencobaan, banyak hal yang harus kita pergumulkan dalam kehidupan ini, dalam melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan, dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Kita harus perjuangkan sedemikian rupa, contohnya saja dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja. Mungkin sebagian orang
mudah untuk melakukannya, tetapi sebagian orang lagi sulit melakukannya karena dalam kehidupannya belum menyadari bahwa ibadah itu adalah satu hal yang penting perlu kita kerjakan sebagai orang beriman untuk membangun iman, untuk memelihara iman, untuk membangkitkan iman di dalam kita. Sebab di dalam pergaulan kita keseharian tentu kita banyak diberi masukan-masukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dipertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya saja kita sering dipertontonkan dengan hal-hal yang ketidakjujuran dalam kehidupan ini, korupsi, kolusi, nepotisme, atau mungkin hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi membenci terhadap sesama kita. Mungkin dunia menganggap hal yang lumrah jikalau seseorang membenci musuhnya, membenci orang yang membencinya. Tetapi di dalam Kristus kita diajarkan bagaimana kita harus tetap mengasihi sesama kita, sekalipun sesama kita itu menjengkelkan kita, membuat kita marah dan lain sebagainya. Itulah kita harus terus melakukan perjuangan dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bangun, kita jangan tertidur. Sekalipun mungkin dalam kehidupan ini kita banyak mengalami duka cita seperti yang dialami oleh para muridnya. Ketika mereka mengalami duka cita, tidak sanggup lagi berdoa bersama-sama dengan gurunya. Padahal di situ ada guru yang agung, yaitu Yesus yang juga dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak sanggup untuk berdoa bersama, sehingga mereka menjadi tertidur. Kalau di tempat ini kita berdoa bersama, doa penyembahan, kalau ada Bapak Gembala yang ada jemaat yang doanya tekluk, ya pasti sudah kena tegur ya. Doa kok tidur ya. Terus alasannya tidur di bawah kaki Tuhan. Ya tidak demikian. Ada saatnya kita berdoa, kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur, mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita kerjakan. Dan itu harus kita lakukan dengan kesungguhan, jangan sampai kita tertidur, terlena. Atau mungkin dalam kesuksesan kita ketika saat-saat ini kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah, janganlah kita menjadi tertidur kerohanian kita. Kita harus tetap membangun jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Karena doa itu adalah sebuah kekuatan bagi kehidupan kita. Siapapun kita manusia, sehebat apapun, sekalipun Tuhan memakai kehidupan kita, tetap kita harus membangun kehidupan doa dalam pribadi kita. Kita jangan hanya membangun doa ketika di gereja, tetapi di rumah kita tidak membangun jam-jam doa kita. Kita tidak melakukan saat teduh, kita tidak melakukan penyembahan dalam kehidupan ini. Tetapi marilah kita memberikan waktu kita dalam waktu 24 jam yang kita miliki dalam sehari. Mari kita miliki komitmen dalam kehidupan kita untuk membangun jam-jam doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena kehidupan ini sungguh semakin hari semakin sulit.
dunia semakin menunjukkan kegelapannya, kejahatannya. Dan kita sebagai anak Tuhan harus tetap menjalankan kekudusan Tuhan, harus tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kompromi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Tuhan, kita perlu Tuhan. Salah satunya adalah kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui perenungan kita terhadap firman Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita semakin teguh, semakin kuat. Ketika Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa, sekalipun di situ digambarkan bagaimana pergumulannya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sehingga hal itu menguatkan Yesus untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada malaikat yang memberikan kekuatan. Sehingga Yesus tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia menjalankan misinya Bapa yang di surga, yaitu menghadapi kenyataan yang ada, tetap mau mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi para muridnya yang tertidur ini, kita tahu bagaimana kisahnya ketika Yesus mati di kayu salib. Iman mereka terguncang sedemikian rupa. Mereka tidak lagi ingat akan setiap butir-butir firman Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Yesus, semuanya ambiar dan tidak lagi berbentuk dalam kehidupan murid-murid yang dapat menguatkan iman mereka. Sehingga mereka lupa akan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadikan mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tetapi bersyukur ketika Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, Yesus menguatkan iman mereka melalui penampakan Yesus kepada para murid yang ada. Mereka dikuatkan kembali, diingatkan kembali apa yang menjadi firman Tuhan yang pernah diterimanya, sehingga para murid ini menjadi kuat dan kembali lagi dalam melayani Tuhan. Seringkali kehidupan kita seperti kehidupan para murid yang ada. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka penuh semangat. Semangat mereka hanya semangat secara daging, tetapi rohnya tidak dihidupkan, tidak membangun kehidupan rohani yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga ketika diajak berdoa, mereka malah tertidur. Seringkali kerohanian kita tertidur, terlena oleh karena permasalahan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini, supaya kita jangan tertidur, kita mau bangun, bangkit, kita bangun misbah doa kita di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan doa kita hidup, kerohanian kita hidup, maka itu akan nampak dalam ibadah kita kepada Tuhan semakin setia. Itu akan nampak kepada pelayanan kita semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kerohaniannya padam, tertidur, ya akhirnya semuanya menjadi lelah, ya, menjadi lemah. Ibadahnya tidak lagi setia, ibadahnya tidak lagi semangat, apalagi dalam melayani Tuhan tidak lagi memiliki kegairahan, apalagi kehidupannya sibuk dengan pekerjaan, ya bisa saja menjadi alasan yang kuat untuk
tidak ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi kalau rohnya itu hidup, rohnya itu menyala-nyala, maka dalam kesibukan apapun pasti akan tetap mengambil bagian dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Seringkali kita ini untuk menghindar pelayanan di gereja, pelayanan di gereja lokal, kita seringkali mengatakan bahwa pelayanan itu kan luas, ya, tidak hanya di gereja, pelayanan itu kan bisa di luar. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan itu dari lingkungan yang terkecil lebih dahulu. Dari lingkungan yang terkecil baru kita keluar. Jangan sampai dibalik, ya, kalau dibalik yaitu tidak akan membawa didikan yang baik dalam kehidupan ini. Karena melalui pelayanan di gereja lokal itu akan membentuk karakter kita, ada kedisiplinan, ada hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, ya. Tetapi kalau kita melayani Tuhan seenaknya sendiri, sebebas-bebasnya, ya, tanpa berada di gereja lokal, ya tentunya kita memang lebih enak, lebih bebas, tetapi tidak ada kedisiplinan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati satu dengan yang lain tidak terbentuk, kedisiplinan tidak terbentuk, kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat satu dengan yang lain, belajar saling menghargai, itu juga tidak terbentuk, ya. Tetapi kalau melalui gereja lokal dengan kekurangannya yang ada, itu akan memberikan didikan kita untuk semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menyikapi setiap gesekan demi gesekan, kita harus belajar bersabar, kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar untuk menerima segala kekurangan orang lain, tidak bisa memaksakan kehendak. Harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi kita harus menghargai dan menyesuaikan sehingga itu akan menjadi karakter yang baik, sehingga itu akan menjadi modal kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini harus tetap menjadi bagian kita, sangkali diri, pikul salib, dan ikut Yesus, ya. Doa menjadi sulit, itu karena doa adalah sesuatu yang senyap, ya. Kalau kita tidak konsentrasi penuh, kita tidak dengan sungguh-sungguh, tidak ada penyangkalan diri dalam kehidupan kita, tidak ada salib dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sulit. Tetapi kalau kita mau membawa hidup kita untuk menyangkali diri, pikul salib setiap hari, dan ikut Tuhan, maka doa itu akan menjadi mudah dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita membangun doa, penyembahan, maka itu akan membuat kekuatan dalam kehidupan kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut percaya akan kebenaran Injil, tetapi juga menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Harus dengan pengorbanan, saudara. Kita tidak bisa hanya sekedar membayangkan, oh ya ini baik,
ini baik untuk dilakukan, tetapi hanya sekedar membayangkan atau merancangkan. Tidak ada realita, tidak ada sesuatu langkah nyata dalam kehidupan ini. Yakinnya kita tidak akan mengalami sebuah perubahan. Mungkin saja selama ini kita tidak berubah. Dulu yang keras masih keras, dulu yang kasar masih kasar. Ya mungkin karena kita masih belum membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, membangun misbah doa kita secara pribadi. Kita masih belum merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Memang kita semua tidak sempurna, masih ada kekurangan. Tetapi janganlah kita bersembunyi di dalam ketidaksempurnaan dan kekurangan itu. Bukankah Tuhan sudah memberikan kita potensi untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Oleh sebab itu mari kita bangkitkan iman kita. Kita bangun iman kita melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan, melalui penyembahan, melalui pujian, melalui kita merenungkan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita semakin kuat, semakin kokoh, membentuk ketahanan iman dalam hidup ini. Iman yang sehat akan membangkitkan kita untuk semangat di dalam berdoa, semangat dalam menyembah Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin kuat. Tidak lagi kita mengalami kejatuhan, tidak mengalami keterpurukan seperti para murid yang ada. Jika dalam sebuah keluarga kita tidak berkomunikasi dengan anggota-anggota keluarga, misalnya ketika kita berkumpul cuma diam, ya, lalu kita berbicaranya ketika kita mungkin keluar, ya, pamit kepada orang tua, pamit kepada suami atau istri. Ketika datang juga begitu, berbicara, menyatakan bahwa dirinya sudah datang, setelah itu selesai, sudah tidak ada omong-omongan lagi. Yang satu di kamar sebelah, yang satu di kamar sebelah, tidak ada sebuah komunikasi. Tentu gimana keluarga yang seperti demikian? Tentu tidak enak, ya, tidak nyaman. Demikian dalam kehidupan kita, kalau kita berdoanya hanya di gereja, ibaratnya seperti itu. Kita kalau dalam keluarga ngomongnya pas keluar saja, kalau pas di dalam rumah tidak menyatakan apa-apa, tidak ada omongan apa-apa. Tentu tidak akan enak keluarga yang demikian. Seharusnya pun kehidupan kita yang sudah lama mengikut Tuhan, kalau kita berdoanya hanya di gereja, memuji Tuhannya hanya di gereja, menyembah Tuhannya hanya di gereja, kemudian di rumah kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak ada pujian, tidak ada penyembahan, tidak ada pengagungan dan permasmuran di rumah tangga kita, tentunya hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang atau tidak enak, ya. Hubungan yang tidak bisa harmonis. Tetapi kalau kita di gereja memuji Tuhan, di rumah tangga kita memuji Tuhan, meluangkan waktu, menyediakan waktu khusus bersama dengan Tuhan, baik secara pribadi mungkin secara kelompok bersama-sama dengan keluarga, maka itu akan membawa kehidupan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik lagi kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mencurahkan segala berkat-berkatnya, segala kelimpahan kasih-Nya. Kalau selama ini mungkin doa kita lubang-lubang atau jarang atau bahkan tidak pernah Tuhan saja sudah memberkati, apalagi kalau kita membangun lebih dekat lagi kepada Tuhan, keintiman yang lebih lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan lebih lagi akan menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Kalau kita
membuka di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Inilah janji Tuhan bagi orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang selalu rohnya, ya, roh kita, roh manusia terhubung dengan Tuhan. Itu Tuhan akan membentengi kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita mau bangun kehidupan kita lebih lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan kerohanian kita tertidur. Mungkin saat ini secara fisik kita tidak tertidur, mata kita terbuka, lebar, bulat, 100% melek. Ya. Tetapi bagaimana kerohanian kita? Jangan seperti para murid yang ada, kelihatannya secara fisik mereka berada di dekat Yesus, tetapi ternyata mereka tidak mampu untuk, dalam tanda kutip ya, menopang Yesus yang dalam kesulitan, yang dalam ketakutan, justru mereka malah tertidur. Janganlah kita sudah setia kepada Tuhan, sudah setia ke gereja, aktif ke gereja, tetapi roh kita tertidur. Tetapi mari kita bangkit, kita bangun, dan kita mulai menata kehidupan doa kita di rumah tangga kita masing-masing. Karena inilah yang membuat kekuatan bagi kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan sekecil apapun. Kita melihat contoh Nabi Elia, bagaimana ketika Nabi Elia ini disertai oleh roh Tuhan, dia melakukan hal yang luar biasa ketika melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyembah Baal. Sehingga Nabi Elia ini membasmi 450 nabi yang ada. Tetapi ketika mendapat ancaman dari Ratu Isabel, bagaimana nabi ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Itulah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak dapat melakukan hal sekecil apapun. Elia bisa menjadi luar biasa oleh karena adanya roh Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi luar biasa kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan mau bertata dalam kehidupan kita kalau hidup kita dekat kepada Tuhan. Hidup kita mau kita persembahkan untuk Tuhan, membuka hati untuk Tuhan, sehingga hati kita manusia ini semakin hari semakin dilembutkan, semakin dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjangkan. Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini untuk bangun dan berdoa dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Itulah yang akan membuat kokoh iman kita, membuat iman kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, membuat kita kuat untuk menghadapi situasi apapun, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, berdoa, menyembah, bermazmur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian yang terakhir tadi. Engkau yang terindah dalam
terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Hamba Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di hidup ini. Ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kami hidup di hadapan-Mu, roh kami yang selalu memuji-Mu, Yesus. Haleluya. Besar setiamu Bapa, Kau menguasai setiap hati kami, hati yang mengasihi-Mu, hati yang mencintai-Mu lebih dari apa yang ada. Yesus, Yesus, haleluya. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Biarlah hidup kami semakin hari semakin kami tata sedemikian rupa untuk kami mempersiapkan diri kami menghadap Engkau, sehingga iman kami semakin terbangun. Kami dapat menghasilkan buah-buah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Biarlah buah yang kami hasilkan adalah buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni ketidakmampuan kami, kebodohan kami. Tetapi biarlah firman-Mu pada pagi hari ini membawa kami untuk semakin dekat kepadamu, membangun doa-doa dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga di dalam keluarga ada pemulihan, di dalam keluarga ada kekuatan, di dalam keluarga ada keharmonisan yang semakin indah di hadapan-Mu, bukan hanya antara suami istri, anak, tetapi antara anggota keluarga yang ada bersama dengan Engkau. Ada suatu keharmonisan sehingga hubungan yang baik itu akan membawa kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan tuntunan dan arahan dalam pribadi kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, sehingga kami mendapatkan kebenaran firman-Mu yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Allah yang mengatur dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami, karena rancangan-Mu menjangkau sesuatu hal yang jauh di depan kehidupan kami, sedangkan rancangan kami hanyalah rancangan yang terbatas dalam jangka yang terlalu pendek dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rancangan-Mu saja yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat Bapak dan Ibu Gembala, Kamu memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih untuk Ibu Gembala yang saat ini masih terbalik.
terbaring sakit lemah, Tuhan Kau mau berikan kesembuhan dengan sempurna, supaya hamba-Mu ini dapat kembali lagi untuk beribadah bersama-sama kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak hadir, Tuhan Kau mau juga berkati mereka. Yang sakit Tuhan Kau mau sembuhkan, yang berpergian Kau mau lindungi, sertai sampai di tujuan dengan selamat. Dan biarlah di waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mereka yang mengalami tekanan, beban berat, Tuhan Kau mau kuatkan mereka, biarlah mereka boleh tetap kuat dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Mereka yang bermalas-malasan Kau mau sentuh pintu hatinya Bapa, supaya mereka sadar dan bangkit untuk kembali setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, bangsa Indonesia ini. Kau mau berikan hikmat marifat yang dari surga untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, untuk Wakil Presiden beserta para menteri yang ada. Tuhan Kau mau berkati mereka supaya dalam mengelola bangsa ini dapat dikelola dengan baik, dengan benar, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga bangsa ini semakin baik, bangsa ini semakin aman dan tentram. Itu semua oleh karena penyertaan dan perlindungan yang Kau lakukan dalam bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang besar, biarlah damai sejahtera yang dari surga boleh menyertai kita bersama mulai hari ini sampai Maranatha. Biarlah kita bersama boleh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang selalu dekat kepada Tuhan, membangun mezbah doa di rumah tangga masing-masing, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang takut akan Tuhan, jemaat yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Untuk pengumuman, besok Kamis tanggal 13 Mei adalah ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Diadakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Ya, untuk Kamis 13 Mei. Kemudian untuk ibadah doa malam yang biasanya diadakan Rabu, untuk minggu ini diliburkan, dialihkan ke kegiatan Kamis 13 Mei, ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Untuk Sabtu, ibadah pemuda remaja jam 5 sore di tempat ini. Untuk minggu depan, tanggal 16 Mei, ibadah seperti biasa 3 kali. Ibadah sesi pertama jam 6, ibadah sesi kedua jam 9, dan ibadah sesi ketiga jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore.
Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.